Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Agustina dengan NIM A40124100. Di sini saya akan membawakan materi tentang filosofi lingkungan belajar. Filosofi lingkungan belajar adalah pandangan atau konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor dalam lingkungan belajar memengaruhi proses pembelajaran. Filosofi ini mencakup berbagai elemen yang membentuk lingkungan belajar, termasuk fisik, sosial, dan emosional. Lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang. Tempat dan lingkungan yang nyaman dan kondusif memudahkan siswa untuk berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, siswa akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang siswa lakukan. Selanjutnya, tujuan filosofi belajar. Tujuan dari filosofi ini adalah untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi proses pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan fisik, sosial, dan emosional siswa. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, guru dan pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, elemen penting dalam filosofi lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan fisik, mengacu pada pengaturan ruang kelas, tata letak, pencahayaan, suhu, dan kebersihan yang dapat memengaruhi kenyamanan dan konsentrasi siswa. Yang kedua, lingkungan sosial, melibatkan interaksi antara siswa, guru, dan staf sekolah. Hubungan sosial yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan emosional, berkaitan dengan suasana emosional dan psikologis dalam kelas. Lingkungan yang aman secara emosional memungkinkan siswa merasa dihargai, diterima, dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, teori dan konsep dasar filosofi lingkungan belajar. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa individu memiliki serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, teori konstruktivisme Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, teori konstruktivisme sosial Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang keempat, teori motivasi self-determinati Deci dan Ryan. Edward Deci dan Ridwan Ryan mengembangkan teori motivasi self-determination yang menyatakan bahwa individu memiliki 3 kebutuhan psikologis dasar: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Yang kelima, teori pengelolaan kelas Kounin. Jacob Kounin mengembangkan teori pengelolaan kelas yang menekankan pentingnya guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan terkendali. Yang terakhir, teori kecerdasan majemuk Gardner. Howard Gardner mengemukakan teori kecerdasan majemuk yang menyatakan bahwa individu memiliki berbagai jenis kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, spasial, kinestik, musik, interpersonal, dan interpersonal. A few moments later. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan dibatasi hanya 2. Baik, saya Kaila Nuraisyah dengan NIM A40124182 ingin bertanya. Bagaimana definisi filosofi lingkungan belajar menurut para ahli? Terima kasih. A few moments later. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kaila. Pertanyaan pertama, bagaimana definisi filosofi lingkungan belajar menurut para ahli? Jawabannya, filosofi lingkungan belajar menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menurut John Dewey, lingkungan belajar harus mendukung pengalaman langsung dan interaksi aktif siswa dengan dunia, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Yang kedua, Lev Vygotsky, lingkungan belajar harus memungkinkan interaksi sosial yang mendalam, di mana siswa dapat belajar melalui bimbingan dan dukungan orang lain. Yang ketiga, Jean Piaget, lingkungan belajar harus sesuai dengan
tahap perkembangan kognitif anak memberikan tantangan untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, menurut Maria Montessori, lingkungan harus terstruktur tetapi fleksibel, memberi kebebasan pada anak untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan kemandirian. Yang terakhir, menurut Skinner, lingkungan belajar harus dirancang untuk mengontrol stimulus dan respon dengan reinforcement positif untuk memotivasi perilaku belajar yang diinginkan. Baik, setelah Nuria ingin bertanya kepada pemateri. Pertama pertanyaan saya, bagaimana prinsip kesadaran lingkungan mempengaruhi proses belajar? Terima kasih. A few moments later. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, bagaimana prinsip kesadaran lingkungan mempengaruhi proses belajar? Jawabannya, prinsip kesadaran lingkungan mempengaruhi proses belajar dengan meningkatkan perhatian siswa terhadap kondisi dan faktor sekitar yang dapat mendukung atau menghambat pembelajaran. Kesadaran lingkungan yang tinggi membantu siswa untuk lebih menghargai pentingnya pengaturan fisik dan sosial yang mendukung belajar, seperti ruang kelas yang nyaman, interaksi positif dengan sesama, serta pemahaman akan keberlanjutan dan pengaruh lingkungan dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan rasa tanggung jawab dalam proses belajar. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Filosofi lingkungan belajar mencakup pemahaman bahwa lingkungan adalah faktor penting dalam proses pendidikan. Lingkungan belajar adalah kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang mempengaruhi siswa, termasuk aspek fisik, sosial, dan emosional. Lingkungan yang kondusif mendukung konsentrasi dan perkembangan siswa, serta memungkinkan mereka berinteraksi dan bereksplorasi. Konsep ini menekankan hubungan timbal balik antara individu dan lingkungan, di mana keduanya saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.